Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Indah Baroroh, mahasiswi semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 MA semester 1. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang kedudukan Al-Quran. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu adalah perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Pertama yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki arti dari segi bahasa dan dari segi istilah. Yang pertama yaitu dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan dengan jalan mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Di dalam Al-Quran sendiri berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut terdapat perintah untuk menaati Allah dan Rasul. Ulil amri sebagai panutan. Ayat tersebut juga tersirat bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam menyelesaikan permasalahan umat manusia, khususnya umat Islam. Di samping Al-Quran, juga ada hadis sebagai sumber rujukan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, manusia akan memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran merupakan ajaran yang murni dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara
malaikat Jibril. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Jadi intinya fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, meliputi petunjuk bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mampu mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Di samping membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran juga menyempurnakan kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok dan dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah ayat 105 surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la taqul lil kha'inina khasima. Yang mempunyai arti, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran yang hakiki, yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi dan tidak boleh menyimpang. Tentunya ini juga harus dipegang teguh oleh umat. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang nomor 3 yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya dalam Al-Quran merupakan kitab suci yang konsepnya berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah tersebut dijelaskan ada umat manusia yang beriman dan taat dan soleh. Namun ada pula umat Islam yang menentang, tidak mematuhi perintah Allah, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala sholatihim yuhafidun. Yang mempunyai arti, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Dalam ayat tersebut
memiliki. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia dan sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang abadi dan tidak berubah sepanjang masa. Al-Quran juga sebagai pegangan bagi Rasul untuk memperingatkan umatnya yang berada di Mekah atau di sekitar Mekah, karena pada zaman dahulu umat tersebut ada yang beriman dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.